Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut yang beda dari yang lain nih. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Polythic. Teman-teman juga bisa menggunakan benang poli Indo, poli kilap, ataupun poli cherry. Khusus untuk benang poli cherry supaya ukuran tasnya nanti sama, playnya di double ya. Dan untuk hackpennya di sini saya menggunakan nomor 5. Pembelian benang dan perlengkapan rajut lainnya silahkan cek linknya di bagian description box. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Oh ya, untuk tas ini itu kita buat lembaran ya. Nah, setelah membuat slip knot, buat rantai sebanyak 29 kali. Selanjutnya, skip 4 lubang. Di lubang kelima buat 1 DC dan 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang kedua isi dengan 1 DC dan 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang kedua isi lagi dengan 1 DC, 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang selanjutnya isi dengan 1 DC. Jadi ini menghasilkan 3 space ya. DC yang ketiga itu tidak perlu kita buat 1 rantai. Langsung saja di lubang berikutnya isi 1 DC dan di lubang berikutnya isi dengan 1 DC 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya isi dengan 1 DC 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya 1 DC 1 rantai. Skip lagi 1 lubang. Di lubang berikutnya 1 DC dan 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya 1 DC. Jadi ini menghasilkan 4 space, 1, 2, 3, 4. DC yang keempat, langsung saja di lubang berikutnya, ini tanpa ada 1 rantai ya. Di lubang berikutnya 1 DC, dan di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya 1 DC 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang yang terakhir isi dengan 1 DC. Kemudian 1 rantai. Di lubang yang sama dengan lubang yang terakhir ini ya, isi lagi dengan 1 DC. Oke, baris pertama selesai. Next, lanjut baris kedua, awali dengan membuat 4 rantai. Kemudian posisinya dibalik. Di lubang yang sama dengan 4 rantai tadi isi dengan 1 DC dan 1 rantai.
Selanjutnya skip satu lubang. Di lubang berikutnya, tepatnya di lubang DC baris pertama ya, isi dengan 1 DC dan 1 rantai. Kemudian tinggal kita ikuti pola yang sama seperti baris pertama. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Nah, ini menghasilkan 4 space ya. Kemudian di lubang berikutnya isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya 1 DC dan 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya isi dengan 1 DC, 1 rantai. Intinya ikuti pola seperti baris pertama ya. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC. Jadi di sini tidak perlu ada penambahan 1 rantai ya. Di lubang berikutnya 1 DC, kemudian di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip lagi satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC dan 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, ini yang terakhir. Kemudian di lubang rantai yang ketiga 1 2 3. Nah, di sini ini kita skip satu lubang ya. Lalu di lubang yang terakhir ini isi dengan 1 DC, 1 rantai. Di lubang yang sama, di lubang yang terakhir ya, 1 DC. Oke, baris kedua selesai teman-teman. Kita lanjut baris ketiga. Awali dengan membuat 4 rantai, kemudian balik. Skip satu lubang. Di lubang berikutnya, tepatnya di lubang DC baris sebelumnya, isi dengan 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Kemudian ikuti pola seperti baris kedua ya. Perbedaannya di awal dan di akhir baris. Nah, setelah 1 DC 1 rantai, di sini skip satu lubang, kemudian 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Kemudian polanya sama seperti baris kedua. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai, begitu seterusnya. Satu DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC dan 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai.
skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Terakhir skip satu lubang, di lubang terakhir atau di lubang rantai yang ketiga ya, buat 1 DC. Oke, baris ketiga selesai. Lanjut baris keempat, awali dengan membuat 4 rantai. Lalu balik seperti ini. Untuk baris keempat, 5 dan seterusnya ikuti pola yang sama seperti baris ketiga ya. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya, ikuti pola seperti baris ketiga. Di sini terdapat 5 space ya. Kemudian ini DC yang terakhir, tidak perlu kita tambahi 1 rantai, tapi langsung di lubang berikutnya isi dengan 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Kemudian ikuti pola seperti baris sebelumnya atau baris ketiga. Baris keempat selesai. Selanjutnya untuk baris kelima sampai baris ke-15 buat dengan pola yang sama seperti baris ketiga dan keempat. Oke, ini saya sudah di baris ke-15. Selanjutnya kita akan membuat 4 baris lagi ya. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu balik. Di space pertama isi dengan 1 SC. Kemudian di lubang berikutnya, tepatnya di lubang DC baris sebelumnya, isi dengan 1 SC. Space ini isi dengan 1 SC. Lubang berikutnya 1 SC. Oke, seperti ini ya. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian ujung dengan cara yang sama. Terakhir, di space yang terakhir ini isi dengan 1 SC. Kemudian di lubang rantai yang ketiga, di sini isi dengan 1 SC. Oke, selesai untuk baris ke-16. Selanjutnya baris ke-17, buat 1 rantai, balik. Di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian ujung, kemudian buat sebanyak 2 baris lagi. Jadi untuk SC ini terdapat 4 baris ya. Jangan lupa di akhir baris tambahkan 1 rantai kemudian balik. Dan ini saya sudah di baris ke-19. Selanjutnya kita akan membuat SC di sisi kiri, bawah, dan sisi kanan. Awali dengan membuat 1 rantai, kemudian di lubang berikutnya 1 SC,
Satu rantai ini kita hitung sebagai 1 SC ya. Di lubang berikutnya 1 SC. Di lubang berikutnya 1 SC. Jadi ini hitungannya ada 4 SC ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke space yang ini. Masing-masing space ini kita isi dengan 2 SC di space yang sama. Selesaikan hingga ke space di baris ketiga ya. Masing-masing lubang isi dengan 2 SC. Oke, selesai di space baris ketiga dengan jumlah total ada 30 SC ya. Kemudian kita lanjut baris kedua dan baris pertama. Di lubang ini kita isi dengan 1 SC. Kemudian di space yang ini 2 SC, 1 2. Di lubang berikutnya di sini 1 SC. Di space berikutnya kita isi dengan 2 SC. Jadi terdapat 6 SC ya di baris kedua dan baris pertama. Totalnya ada 36 SC pada sisi kiri. Lanjut ke bagian bawah, di masing-masing space isi dengan 2 SC. Oke, selanjutnya di bagian ini masing-masing lubang isi dengan 1 SC. 1 2 3. Jadi ada 3 SC ya di sini. Selanjutnya ikuti dengan pola yang sama hingga ke bagian ujung. Nah, jumlah total SC pada bagian bawah ini ada 26. Kita lanjut ke sisi kanannya ya, sama seperti sisi kiri. Di baris pertama dan kedua itu pastikan jumlah SC-nya ada 6. Oke, 6 SC selesai. Selanjutnya di masing-masing space isi dengan 2 SC hingga ke bagian ujung. 1 2 SC di space yang sama. Kemudian di bagian atas ini pastikan jumlahnya ada 4 SC ya. Oke, lembaran pertama selesai. Buat 2 lembar dengan ukuran dan pola yang sama seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat panel untuk sisi kiri, bawah, dan sisi kanan tas. Awali dengan membuat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 11 kali. Ini kita buat SC bolak-balik saja ya. Lanjut di lubang pertama isi dengan 1 SC. Kemudian lubang berikutnya 1 SC. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke bagian lubang rantai yang terakhir.
Baris pertama selesai, lanjut baris kedua, awali dengan membuat satu rantai, lalu balik. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak 9 kali. Baris ketiga dan seterusnya awali dengan membuat satu rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak 9 kali. Oke, selesaikan hingga baris ke-98. Selesai di baris ke-98, di baris yang terakhir ini slip stitch ya, di lubang yang terakhir, kemudian buat satu rantai lalu gunting benang. Selanjutnya saya akan menyambung panel depan, belakang, sisi kiri, bawah, dan sisi kanan. Nah, ini kita mulai dulu dari sisi kiri. Untuk caranya, masukkan hakpen ke panel sisi kirinya. Jadi untuk benang di panel belakang tas tadi itu tidak kita gunting ya teman-teman. Bisa langsung kita sambung untuk menyatukan panel-panel ini. Untuk cara menyambungnya itu kita buat SC di masing-masing lubang ya. Jadi kita masukkan ke panel bagian sisi kirinya. Sekaligus kita masukkan juga ke panel bagian belakang tasnya. Pastikan lubang di antara keduanya itu sejajar ya, supaya tidak kurang ataupun tidak lebih. Di masing-masing lubang, di keduanya ya, isi dengan satu SC. Nah, ini selesaikan hingga ke bagian ujung ya. Dan pastikan jumlah totalnya ada 36 SC untuk bagian sisi kiri tas. Kita langsung memutar saja ini ke bagian bawah dan ke bagian sisi kanan tasnya ya. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan satu SC. Dan selesaikan hingga ke bagian ujung atau ke bagian lubang yang terakhir di sisi kanan. Terakhir, fasten off. Oke, lembaran yang pertama selesai kita satukan seperti ini. Untuk lembaran ke depan atau bagian depan tasnya itu buat dengan cara yang sama seperti tadi ya. Di masing-masing lubang isi dengan satu SC. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan pasang tali selempang. Untuk cara membuat tali selempang seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, atau linknya juga sudah saya cantumkan di bagian description box. Nah, ini saya menggunakan pengait ya. Jahit handle atau tali selempang ini ke dalam pengait seperti ini. Jahit keliling.
Dan selanjutnya saya akan menjahit ring D di bagian sisi kiri dan kanan tas. Kalau sudah, tinggal pasang tali selempangnya. Selanjutnya tinggal dijahit furing ya. Untuk cara menjahit furing dan resleting sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Selamat mencoba. See you.